Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di malam sekarang kita bertemu lagi di acara yang sama dan di channel yang sama. Nah, yaitu channelnya NHTV Official. Jadi kalau misalkan mau nonton di NHTV Official ya. Dan kali ini acara podcast dengan bintang tamu yang berbeda, yaitu dari perempuan ya, yaitu seorang kesehatan, dia pemimpin atau ketua. Ya, ini baru perempuan dan laki-laki belum bisa diundang karena ada kesibukan yang lain katanya. Nah, di malam sekarang kita kedatangan bintang tamu yang berbeda, dan sebelum dilanjut silahkan untuk untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nuraini. Alamat saya dari Majalengka, Malausma, Cimuncang. Ya, terima kasih. Kalau boleh tahu tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir 16 Agustus 2004. Ya, 16 Agustus 2004. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita udah perkenalan ya. Yang selanjutnya kita to the point saja ya, karena waktu memepet, dan setelah ini ada bintang tamu yang lainnya gitu. Jadi langsung saja. Sebelumnya saya mau bertanya apakah betul atau tidak Anda itu ketua kesehatan di Pondok Pesantren Nurul Huda? Ya, betul. Ya. Gimana kronologi perjalanan Anda bisa jadi seorang ketua di kesehatan? Oke, sebelumnya saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman saya untuk menjadi ketua kesehatan. Ya, silakan untuk menceritakan. Saya awal masuk ke sini 2016. Waktu itu saya ditunjuk untuk menjadi ketua kesehatan, dan saya belajar sedikit-sedikit. Gampang atau tidak menjadi ketua kesehatan? Susah. Susah. Kalau begitu ya, apakah punya bawahan atau ajudan gitu? Ya, saya mempunyai atasan dan mempunyai bawahan. Ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama menjadi ketua kesehatan? Dari 2016 sampai 2021. Oh, sampai sekarang. Ya. Oke. Nah, yang selanjutnya yang bertanya tentang masih dalam kesehatan. Kesehatan penting atau tidak itu kesehatan? Penting sekali. Cik, ya lanjut. Ya, pindah kita membahas masalah obat. Nah, obat terbagi berapa obat itu ya di pondok pesantren gitu? Banyak. Ya, yang pokok kan ada orang bertanya kan, ada obat herbal, ada obat apa domestis, udah nggak tahu saya kan. Nah, sekarang nanya saya gitu, ada obat gimana dan obat gimana gitu. Ya, obat banyak sekali ya. Yang biasa dipakai oleh santri Pondok Pesantren Nurul Huda kebanyakannya obat skabies. Skabies itu bisa berarti budug ya. Obat budug. Oh, jadi penyakit kulit. Iya, penyakit kulit. Nah, yang sering dipakai di sini yaitu obat antibiotiknya amoxicillin, dan amoxicillin juga banyak macamnya ya. Ada hupagesik, ada
amoxilin, dan lain sebagainya. Dan juga selain itu ada obat paracetamol. Gunanya itu untuk pusing ya dan lain-lain. Paracetamol juga ada banyak macamnya. Ada Nopagesik, ada Hupagesik, ada paracetamol, dan ada M-Turnas. Nah, itu yang sering sekali digunakan di pondok pesantren ini. Ya. Kalau misalkan makan obat, ya makan obat, tapi dia itu tidak punya penyakit, gitu. Apakah ada efek samping atau malah lebih bagus? Tentu ada efek sampingnya. Ada efek samping. Ya, kalau kita tidak mempunyai penyakit, jangan memakan obat, nantinya akan merusak keadaan tubuh kita. Kan obat bermacam-macam ya. Tentunya kalau yang mempunyai gangguan ginjal, yang mempunyai lemah jantungnya ya, itu bisa merusak kondisi tubuhnya. Kalau bisa menggunakan obat itu kan harus dengan resep dokter. Jangan sembarangan. Kita jangan mengonsumsi obat dengan sembarangan. Oh ya, terima kasih. Dan lanjut tentang masih keobatan. Nah, kan ada ya penyakit. Penyakit itu kan bermacam-macam gitu. Nah, cara mencari penyakit itu dan untuk menentukan obatnya itu gimana gitu caranya? Cara melihat penyakitnya. Ya, Ya cara kan? mencari penyakit gitu. Ya kan misalkan ada pasien gitu ya. Ada pasien datang ke dokter atau ke Anda gitu ya. Terus dia itu sakit, nggak tahu kan saya sakit apa gitu. Nah, untuk menentukan penyakit dan menentukan obat itu caranya gimana gitu. Oh. Jadi caranya terutamanya kan pasti dokter juga tidak tahu penyakit itu apa. Jadi Ya. orangnya dulu yang harus bilang kepada dokternya itu sakit apa, baru diperiksa. Ya kan sekarang alat-alatnya sudah komplit. Jadi sepertinya ada yang sesek gitu. Seseknya juga kan bermacam-macam. Ada sesek dari dari perut itu ya, sesek mah atau sesek disakitin sama orang lain atau sesek pengen apa. Itu beda-beda kan. Ya. Jadi sebelum kita mengasih obat kepada pasiennya tersebut, kita harus menanya dulu orangnya, lalu dikasih obatnya gitu. Oh, ya ada pertanyaan lah dari kutipan-kutipan tadi. Sesak disebabkan disakiti orang. Nah, contohnya itu seperti apa? Disakiti orang. Dibully gitu ya, Oh, contohnya dibully. dibully. Ya, dibully, jadi dihina gitu. Iya, dihina. Jadi menggunakan rasa nggak enak gitu ya. Jadi membuat sesak gitu. Ya, Sesak, cuma sesaknya di perut. enggak bisa di dada, yang kan ada yang seseknya itu ada yang nyengek ya, ada yang biasa gitu. Oh iya, iya. Kalau penyakit ya di santri ya penyakit yang dianggap sepele ya, dianggap sepele itu penyakit apa tuh? Pusing biasa dan emah biasa. Kan kebanyakan santri itu kebanyakannya yang sakitnya itu emah, pusing, ya penyakit kulit, batuk, flu. Tapi yang dianggap biasa gitu penyakit pusing dan emah. Oh, jadi penyakit biasa di santri itu pusing dan emah ya. Kalau emah itu disebabkan kenapa jadi sering gitu di santri? Ya, jadi makanannya itu tidak teratur. Pagi-pagi kebanyakannya itu kita itu perut kita kan belum siap menerima makanan yang pedas-pedas, yang dingin-dingin, contohnya minuman ya. Jadi kan kalau keadaan perut masih pagi itu belum stabil. Kebanyakan para santri pagi-pagi itu makannya minuman sama kopi cup. Kan itu tidak baik untuk pertumbuhan kita ya, untuk perut kita gitu, tidak menerima.
dan juga kebanyakan makan pedas, belum memakan nasi, kan makanan pokoknya nasi gitu. Jadi perutnya itu tidak menerima gitu. Oh, jadi tahanan tubuhnya itu lemah gitu. Ya, Nah, tahan kalau tubuh. pusing itu disebabkan dari kebanyakan berpikir atau gimana gitu? Pusing juga kan macam-macam ya. Ada kebanyakan dari pikiran bisa, kecapean juga bisa, terlalu banyak pikiran, terus daya tahan tubuhnya tidak stabil, lemah gitu. Oh, lemah. Ya, itu kebanyakan di penyakit santri. Kalau penyakit yang termasuk berat gitu ya. Di santri itu penyakit apa? Ginjal termasuk berat, turun bro gitu ya. Udah paling yang sudah termasuk berat, turun bro, ginjal, dan TBC ya. Oh, itu termasuk ke dalam penyakit yang berat. Ya, kalau misalkan itu ya yang berat itu disebabkan dari diri sendiri atau gimana gitu? Ya pastinya terutama itu disebabkannya dari diri sendiri dan lingkungan sekitar kita gitu. Oh iya. Kalau di sini tuh ada obatnya. Obat apa? Obat ya penyakit berat itu. Ada, kalau ada ya ada. Ada ya. Alhamdulillah ya sudah komplit itu ya. Ya, selanjutnya ya masih kesehatan karena kan Anda itu ya bergelut di kesehatan gitu. Jadi saya nanya tentang kesehatan ya yang saya tahu Anda saja gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda itu jadi kesehatan di pondok pesantren, nah, ada kemauan nggak untuk kuliah misalkan jurus kedokteran atau gimana gitu? Saya sangat berminat sekali ingin melanjutkan ke bidang kedokteran yang selanjutnya. Ya mudah-mudahan saya bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh Para guru di sini ya. ya. Saya ingin sekali melanjutkan ke bidang kuliah kedokteran. Oh, kedokteran. Nah, kan setiap orang kan punya alasan ya, kenapa pengen jadi dokter, pengen jadi guru gitu. Nah, alasan Anda pengen menjadi dokter gitu ya. Kenapa gitu? Alasannya ya cukup banyak ya. Saya terinspirasi sekali. Jadi hidup saya di dunia ini tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi selama saya hidup di dunia ini saya ingin Saling membantu. saya ingin sekali mengamalkan sisa hidup saya itu untuk orang lain juga, bukan untuk saya sendiri Ya, gitu. bercaranya mengobati orang lain gitu ya. Ya. Ada motivasi nggak Anda itu menjadi dokter? Motivasinya apa sehingga Anda itu pengen menjadi dokter gitu? Motivasinya banyak sekali. Saya ambil contoh dari guru-guru saya. Ya kebanyakan orang itu ingin menjadi dokter itu pasti sungguh, kalau dibahasakan itu sulit sekali ya. Karena apa? Udah banyak dokter gitu ya, udah banyak. Tetapi kan bermacam-macam obat kayak gitu ya. Dokter itu tidak, emang banyak dokter tapi tidak sama. Kebanyakan ada yang ingin hanya numpang nama atau menenarkan nama sendiri. Tetapi saya termotivasinya ya ingin memperbanyak ilmu gitu ya, ingin membanggakan kedua orang tua saya. Oh, dengan cara mengobati orang lain atau juga menjadi dokter. Ya, bagus, bagus. Ya, bisa dilanjut? Bisa. Ya. Anda itu membawa buku apa tuh? Oh, data orang sakit. Oh, data orang sakit. Kalau boleh tahu ya, itu hitungan sakitnya per bulan atau per minggu? Di sini kita menghitungnya per minggu, per bulan.
per bulan. Ya. Kalau saya boleh tahu itu ya, 1 bulan minimal itu berapa yang sakit? Kalau lagi keadaan normal, putra biasanya 50, putri 40. Tetapi di sini saya mempunyai data-datanya ya. Kita lihat dari saya merekrutnya dari bulan Juni Bulan 2020 ya, 2020 bulan Juni itu bisa disebutkan berapa jumlahnya? Putra putri semuanya jumlahnya 50. Itu masih dalam rendah sekali, belum banyak yang sakit itu. Itu yang termasuk laporan Ya. ya. Tetapi di bulan Desember sangat banyak sekali yang sakit. Mungkin ya daya tahan tubuh mereka sedang tidak stabil gitu. Ditambah lagi musim kali ya. Ya, musim. Ya, yang selanjutnya bulan apa yang lebih banyak? Bulan Desember. Bulan Desember. Yang lebih rendah Bulan Juni awal masuk pesantren itu rendah sekali. ya, karena kan mungkin ketahanan tubuhnya masih kuat gitu ya. Ya. Kan bulan Desember itu mungkin udah banyak pikiran gitu. Jadi ya banyak yang sakit ya, malum gitu ya. Kalau boleh tahu ya, kan sekarang itu 2021. Nah, kalau 2021 itu apa ya namanya? Prinsip kesehatan itu gimana gitu? Misalkan menjadi santri itu sehat dan caranya gimana gitu. Ya, prinsipnya dan caranya supaya kita tetap sehat gitu. Terutamanya kita harus bisa menjaga pola makan. Itu saja. Oh iya. Nah, dan cara mengatasinya itu kita sudah memberitahu kepada seluruh santri putra dan putri agar bisa tetap menjaga pola makannya dan juga menjaga kesehatannya. Apabila seperti malam hari jangan berpakai pakaian baju pondok gitu. Nah, kita menjaganya itu kita akan membiasakan dengan guru saya akan mengasih setiap pagi dikasih vitamin biar badannya tetap fit dan tetap sehat. Nah, alhamdulillah ya, di acara kali ini mungkin disekiankan dulu, tapi sebelum ditutup, nah dia ini ya ketua kesehatan di Pondok Pesantren Nurul Huda. Nah, dia ini pengen cita-citanya jadi dokter, jadi jangan lupa ya doakan, dan cara mendukungnya itu cukup di subscribe saja juga boleh ya. Nah, cara mendukungnya ya doakanlah yang paling utama. Jadi ya semoga tercapai cita-citanya. Jadi di Pondok Pesantren Nurul Huda ini tidak hanya mengaji saja, tapi punya kelebihannya masing-masing. Ada juga kesehatan, ada juga yang keekonomian, dan ada juga yang lebih banyak lagi ya. Nah, dia ini yang punya ketua kesehatan di Pondok Pesantren Nurul Huda. Nah, dan kali ini ada iklan terbaru yaitu dengan air Riyadhah. Jadi kalau misalkan Anda semua ya yang ada di mana saja merasa mati rasa atau mati ciuman, bisa diservis atau disembuh dengan air Riyadhah. Silakan, kalau minat ya bisa dilanjut saja di komentar, dan silakan kalau lanjut di WA ada, dan ada juga di Facebook Pondok Pesantren Nurul Huda. Ya, dan terima kasih, cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya, semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan di komentar saja, tulis ya. Dan kalau misalkan pengen request anak saya pengen jadi bintang tamunya, silahkan. Kalau juga adalah juga kelebihan yaitu yang sering berkomentar, insya Allah diundang di podcast kami ya, insya Allah. Dan terima kasih, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.